Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Seorang ibu bisa mengulang waktu demi melindungi putranya. Namun, setiap pengulangan justru melahirkan bencana baru yang tak pernah ia duga. Akankah anugerah ini menjadi kutukan terbesarnya? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan absen dulu di kolom komentar ya. Pagi adalah simfoni kekacauan yang teratur di rumah kecil Anjani. Pukul 6 pagi, alarm berbunyi seperti peluit wasit memulai pertandingan. Anjani sudah bergerak bahkan sebelum matanya sepenuhnya terbuka. Otaknya sudah menyusun daftar tugas. Siapkan sarapan, bangunkan Gunawan, pastikan seragamnya tidak kusut, periksa kembali tas sekolahnya, dan yang terpenting, berikan rentetan nasihat yang mungkin hanya didengar separuhnya oleh telinga seorang anak berusia 8 tahun. Gunawan, sarapan! Serunya dari dapur. Suara wajan berdesis menjadi musik latar. Aroma nasi goreng memenuhi udara. Gunawan muncul beberapa menit kemudian. Rambutnya masih mencuat ke segala arah. Matanya setengah terpejam. "Pagi, Ibu," gumamnya sambil menguap. "Pagi, sayang. Cepat habiskan, nanti terlambat," kata Anjani, meletakkan sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi di hadapan putranya. Matanya memindai Gunawan dari atas ke bawah. "Kancing bajumu miring. Sini, Ibu betulkan." "Ibu, aku bisa sendiri," protes Gunawan pelan, tapi tetap membiarkan ibunya merapikan seragamnya. "Ibu tahu, tapi Ibu hanya ingin memastikan semuanya sempurna," jawab Anjani sambil tersenyum. Meski di balik senyum itu ada lapisan tipis kecemasan yang tak pernah hilang. Kecemasan itu adalah teman lamanya. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu, Anjani merasa seluruh tanggung jawab dunia ada di pundaknya. Setiap hari adalah operasi militer untuk memastikan Gunawan, putra satu-satunya, aman, sehat, dan bahagia. Di kantornya, sebagai seorang arsitek lanskap, Anjani adalah seorang profesional yang tenang dan presisi. Ia bisa merancang taman kota yang rumit, menyeimbangkan ekosistem buatan dengan estetika modern. Namun, ketika menyangkut Gunawan, semua presisi itu menguap, digantikan oleh emosi yang meluap-luap. "Di sekolah jangan lari-lari di koridor, ya? Nanti jatuh. Kalau main, lihat-lihat. Jangan memanjat pohon yang terlalu tinggi." Anjani mengulang mantranya saat mengantar Gunawan ke gerbang sekolah. Gunawan mengangguk. "Sudah hafal?" "Iya, Ibu." Gunawan pergi dulu. "Dadah." Ia berlari kecil, bergabung dengan teman-temannya. Dunia Anjani yang berputar di sekelilingnya. Anjani menghela napas, mencoba menenangkan jantungnya yang selalu berdebar sedikit lebih kencang setiap kali ia melepaskan tangan putranya. Ia melaju ke kantor, mencoba mengalihkan pikirannya ke gambar desain dan daftar tanaman. Hari berjalan seperti biasa. Rapat dengan klien, revisi denah, makan siang di meja kerjanya. Tapi sebagian kecil dari pikirannya selalu berada di sekolah. Bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Gunawan. Pukul 3 sore, saat Anjani sedang menatap maket sebuah taman vertikal, ponselnya bergetar. Nama Bu Ratih, wali kelas Gunawan, tertera di layar. Seketika, perut Anjani terasa melilit. Panggilan dari sekolah di jam seperti ini tidak pernah membawa kabar baik. "Halo, Bu Ratih?" Sapanya, suaranya sedikit bergetar. "Selamat sore, Bu Anjani. Mohon jangan panik." Suara di seberang terdengar tenang, tapi kalimat pembuka itu justru membuat kepanikan Anjani memuncak. "Gunawan baik-baik saja, tapi ada insiden kecil. Tadi waktu bermain, ia jatuh dari dahan pohon mangga. Sepertinya tangannya terkilir. Kami sudah membawanya ke UKS dan sekarang sedang dalam perjalanan ke klinik terdekat untuk memastikan. Bisakah Ibu segera menyusul?" Dunia Anjani seakan runtuh. Suara Bu Ratih berdengung, digantikan oleh suara di kepalanya sendiri yang meneriakkan semua peringatannya pagi tadi. "Jangan memanjat pohon yang terlalu tinggi." Perjalanan ke klinik terasa seperti selamanya. Anjani mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tiba di sana, ia melihat Gunawan duduk di ranjang pemeriksaan,
Wajahnya pucat dan berlinang air mata. Lengan kanannya sudah dibalut gips putih yang tampak begitu besar di tubuh mungilnya. Patah tulang hasta, Bu. Tapi tidak perlu operasi. Hanya perlu istirahat total selama 6 minggu. Jelas dokter. Anjani memeluk Gunawan erat. Menghirup aroma rambut putranya. Rasa lega karena cederanya tidak lebih parah bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk tajam. Ini salahnya. Seharusnya ia lebih tegas. Seharusnya ia tidak membiarkannya bermain di dekat pohon itu. Seharusnya. Malam itu, setelah Gunawan tertidur dengan bantuan obat pereda nyeri, Anjani duduk di tepi tempat tidurnya. Ia memandangi gips putih itu, simbol nyata dari kegagalannya sebagai seorang ibu. Air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Penyesalan itu begitu pekat, begitu berat, hingga terasa sesak di dadanya. Seandainya, bisiknya ke udara malam yang sunyi, seandainya aku bisa mengulang pagi ini, aku akan melakukan segalanya dengan berbeda. Ia terisak dalam keheningan, berharap pada sesuatu yang mustahil, sebelum akhirnya tertidur karena kelelahan di kursi sebelah ranjang putranya. Kring! Anjani tersentak bangun. Bukan karena suara alarm, tapi karena keterkejutannya. Ia berada di kamarnya sendiri, di tempat tidurnya. Sinar matahari pagi menerobos masuk dari celah gorden. Pukul 6 pagi. Ia mengerjapkan mata, bingung. Bukankah semalam ia tertidur di kamar Gunawan? Ia bergegas ke kamar sebelah. Gunawan masih tertidur lelap. Napasnya teratur. Anjani memeriksa lengan kanan putranya. Tidak ada gips. Tidak ada bengkak. Tidak ada apa-apa. Mimpi, desah Anjani lega, menyandarkan keningnya di kusen pintu. Hanya mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Jantungnya masih berdebar kencang. Ia bisa mengingat dengan jelas bau antiseptik klinik, dinginnya gips di kulitnya, dan wajah pucat Gunawan. Namun, bukti di hadapannya tak terbantahkan. Itu semua hanya ada di kepalanya. Ia kembali ke rutinitas paginya, mencoba mengusir sisa-sisa mimpi itu. Tapi perasaan aneh terus membuntutinya. Saat ia menyalakan radio di dapur, penyiar membacakan berita yang sama persis dengan yang ia dengar dalam mimpinya. Saat ia menuang kopi, tangannya sedikit gemetar, menumpahkannya di meja persis di tempat yang sama. Deja vu. Gunawan, sarapan, serunya. Suaranya terdengar sedikit ragu. Gunawan muncul, menguap, rambutnya mencuat. Pemandangan yang sama persis. Pagi, ibu. Pagi, sayang. Anjani menelan ludah. Cepat habiskan, nanti terlambat. Saat ia merapikan kancing seragam Gunawan yang miring, tangannya gemetar. Semuanya terasa seperti pengulangan. Perasaan ini begitu kuat, begitu nyata, hingga kecemasan yang baru dan aneh mulai merayapinya. Di depan gerbang sekolah, saat ia hendak mengucapkan mantra hariannya, bayangan gips putih itu melintas di benaknya. Tanpa berpikir, ia meraih bahu Gunawan, tatapannya serius. Gunawan, dengarkan ibu baik-baik, katanya dengan suara rendah. Hari ini, apapun yang terjadi, jangan pernah memanjat pohon mangga di halaman belakang. Mengerti? Pohon manapun. Janji. Gunawan menatapnya dengan bingung. Pohon mangga? Memangnya kenapa, Bu? Aku tidak berencana memanjat pohon hari ini. Janji saja, desak Anjani, cengkeramannya menguat. Iya, janji, sahut Gunawan, sedikit takut melihat keseriusan ibunya. Ia bergegas masuk ke sekolah, meninggalkan Anjani yang berdiri mematung. Sepanjang hari di kantor, Anjani tidak bisa fokus. Ia terus melirik ponselnya, menunggu panggilan yang ia harap tidak akan pernah datang. Pukul 3 sore, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap ponselnya, menahan napas. 5 menit berlalu. 10 menit. Tidak ada panggilan. Rasa lega yang membanjirinya begitu dahsyat hingga kakinya terasa lemas. Saat menjemput Gunawan, ia melihat putranya berlari ke arahnya. Kedua lengannya melambai bebas, tanpa gips. Ibu tahu tidak? Tadi Budi jatuh dari pohon mangga. Tangannya patah.
Cerita Gunawan dengan heboh di mobil. Anjani membeku. Apa? Iya. Tadi kami mau adu panjat. Tapi aku ingat janji sama ibu. Jadi aku tidak ikut. Terus Budi naik sendiri. Dan dia jatuh. Anjani menepikan mobilnya. Napasnya tersengal. Jadi itu nyata. Entah bagaimana, ia telah mencegahnya. Tapi Budi, ia mengusir pikiran itu. Yang terpenting Gunawan aman. Pasti hanya kebetulan yang luar biasa. Sebuah mimpi prekognitif. Mungkin? Ya, itu pasti penjelasannya. Itu satu-satunya yang masuk akal. Meski begitu, jauh di lubuk hatinya, sebuah benih kemungkinan yang mustahil mulai berakar. 2 minggu berlalu. Insiden, mimpi, itu perlahan memudar dari pikiran Anjani, terkubur di bawah tumpukan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Gunawan baik-baik saja, dan Anjani meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu semua hanyalah produk dari otaknya yang terlalu cemas. Hingga suatu Jumat sore, Gunawan pulang dengan wajah muram. Ia menyerahkan kertas ulangan matematika kepada Anjani tanpa berkata apa-apa. Sebuah angka 45 yang dilingkari dengan tinta merah terpampang di bagian atas. Aku tidak mengerti materinya, Bu, kata Gunawan pelan. Matanya berkaca-kaca. Teman-teman semua bisa. Hati Anjani mencelos melihat kekecewaan di wajah putranya. Ini bukan tentang tulang yang patah, tapi rasa sakitnya sama nyatanya. Seketika, rasa bersalah kembali menyergapnya. Beberapa hari terakhir ia begitu sibuk dengan tenggat waktu proyek besar. Sampai-sampai ia lupa Gunawan akan ulangan. Ia hanya bertanya sekilas apakah Gunawan sudah belajar. Dan puas dengan jawaban, sudah. Tidak apa-apa, sayang. Anjani memeluknya. Nanti kita belajar lagi untuk ulangan berikutnya. Tapi malam itu, setelah Gunawan tidur, Anjani tidak bisa berhenti memikirkannya. Ia melihat kertas ulangan itu di meja makan. Seharusnya ia meluangkan waktu. Seharusnya ia lebih perhatian. Penyesalan itu menggerogotinya. Sama kuatnya dengan penyesalan saat melihat lengan Gunawan di dalam gips. Sambil mencuci piring, ia bergumam pada dirinya sendiri. Seandainya aku punya satu kesempatan lagi. Seandainya hari ini bisa diulang. Harapan itu begitu kuat, begitu tulus. Tiba-tiba, ia merasakan pusing yang aneh, seolah ruangan di sekelilingnya berputar sesaat. Ia berpegangan pada tepi wastafel, menutup matanya. Saat ia membukanya lagi, sensasi itu hilang. Kring! Suara alarm. Anjani membeku. Ia tidak berada di dapur. Ia berada di tempat tidurnya. Pukul 6 pagi. Hari Jumat. Tidak mungkin, bisiknya. Kali ini bukan kebingungan yang ia rasakan, melainkan gelombang kejut dan pemahaman yang menakutkan sekaligus menggembirakan. Ini nyata. Ini benar-benar terjadi. Ia tidak membuang waktu. Setelah sarapan, ia duduk di sebelah Gunawan. Gunawan, ibu tahu hari ini ada ulangan matematika, kan? Katanya lembut. Bagaimana kalau kita lihat lagi materinya sebentar sebelum berangkat? Gunawan tampak terkejut. Ibu tahu. Tentu saja, jawab Anjani sambil tersenyum. Mereka menghabiskan 20 menit membahas soal-soal yang paling sulit. Anjani menjelaskan dengan sabar, menggunakan contoh-contoh yang mudah dimengerti. Ia melihat percikan pemahaman di mata putranya. Sore itu, Gunawan pulang sambil melompat-lompat, melambaikan kertas ulangannya dengan penuh kemenangan. Angka 90 dilingkari dengan tinta merah. Aku bisa, Bu. Aku bisa. Serunya gembira. Anjani memeluknya. Hatinya membuncah oleh kebahagiaan dan perasaan lain yang lebih kompleks. Perasaan berkuasa. Ia telah melakukannya. Ia telah mengubah kesedihan menjadi kegembiraan. Ia bukan hanya seorang ibu. Ia memiliki sebuah anugerah. Sebuah kekuatan untuk memperbaiki segalanya. Kesadaran akan kemampuannya mengubah segalanya bagi Anjani. Kecemasan kronis yang selama ini membelenggunya perlahan menguap, digantikan oleh kepercayaan diri yang tenang. Ia tidak perlu lagi khawatir tentang bagaimana jika, karena ia selalu bisa kembali dan memperbaikinya.
Ia telah menjadi arsitek bukan hanya bagi taman, tapi juga bagi hari-hari putranya. Kekuatan itu menjadi rahasia kecilnya yang berharga, digunakan dengan presisi untuk menyempurnakan detail-detail kecil dalam kehidupan mereka. Suatu pagi, saat Gunawan sedang menyelesaikan gambar untuk tugas sekolahnya, segelas susu coklat diletakkan terlalu dekat ke tepi meja. Anjani melihatnya dari dapur. Matanya melebar saat Gunawan tanpa sengaja menyenggol meja. Dalam gerakan lambat yang menyiksa, gelas itu mulai miring. Anjani merasakan gelombang penyesalan instan atas keteledorannya. Dan dalam sekejap, ia kembali ke momen beberapa detik sebelumnya, saat ia baru saja meletakkan gelas itu. Kali ini, ia menempatkannya jauh di tengah meja. Gunawan menyenggol meja lagi, tapi gelas itu hanya bergoyang sedikit. Proyek sekolahnya aman. Gunawan bahkan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Di lain waktu, setelah hari yang panjang dan melelahkan, Anjani kehilangan kesabarannya. Gunawan terlalu lama bersiap-siap untuk tidur, dan Anjani membentaknya dengan kata-kata yang lebih tajam dari yang ia maksudkan. Ia langsung melihat kilat luka di mata putranya, dan hatinya hancur oleh penyesalan. Ia kembali ke ruang keluarga, beberapa menit sebelumnya. Kali ini, saat Gunawan berlambat-lambat, Anjani menarik napas dalam-dalam. Ayo, jagoan. Siapa yang paling cepat sampai kamar tidur? Dia yang menang, katanya dengan nada ceria. Pertengkaran yang menyakitkan berubah menjadi permainan yang menyenangkan. Ia bahkan menggunakannya untuk hal-hal sepele. Saat Gunawan kalah dalam pertandingan sepak bola sekolah dan terlihat sangat sedih, Anjani mengulang 2 jam terakhir. Ia memberi Gunawan sedikit tips tentang cara menendang bola ke sudut gawang. Di versi baru pertandingan itu, Gunawan berhasil mencetak 1 gol. Timnya tetap kalah, tapi gol itu sudah cukup untuk membuat putranya pulang dengan senyum bangga. Anjani merasa tak terkalahkan. Ia adalah ibu yang sempurna. Ibu yang selalu sabar, yang tidak pernah membuat kesalahan, yang selalu tahu cara membuat anaknya bahagia. Ia menciptakan hari-hari yang mulus tanpa gesekan. Sebuah utopia kecil untuk mereka berdua. Ia telah menghilangkan semua ujung tajam dari kehidupan, melapisi dunia Gunawan dengan bantalan empuk ciptaannya sendiri. Musim hujan datang lebih awal tahun itu, membawa angin dingin dan langit kelabu. Suatu Rabu pagi, Anjani mendengar ramalan cuaca di radio. Hujan lebat disertai petir diperkirakan akan turun tepat sekitar jam pulang sekolah. Seketika, insting protektifnya menyala. Ia membayangkan Gunawan basah kuyup, kedinginan, lalu jatuh sakit. Aku akan menjemputmu lebih awal hari ini, katanya pada Gunawan. Tapi di kantor, sebuah rapat mendadak diadakan. Proyek taman kota yang ia tangani mengalami masalah perizinan. Rapat itu berjalan alot dan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Anjani melirik jam di dinding. Sudah pukul 2:30. Hujan sudah mulai turun dengan derasnya di luar. Ia tidak akan sempat. Rasa cemas dan penyesalan karena tidak bisa menepati janjinya mulai menggerogotinya. Aku harus menjemputnya sebelum hujan makin deras. Pikiran itu begitu kuat. Ia kembali ke mejanya, menatap layar komputer. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Rapat baru saja akan dimulai. Ia punya kesempatan. Dengan cepat, ia mengirim email kepada atasannya, memberikan solusi cerdas untuk masalah perizinan itu dan menyatakan ia harus pergi lebih awal untuk urusan keluarga yang mendesak. Ia berhasil. Pukul 2:30, ia sudah berada di dalam mobilnya, melaju menuju sekolah Gunawan. Hujan baru mulai turun rintik-rintik. Ia tersenyum puas. Ini adalah efisiensi yang sempurna. Ia telah menyelesaikan masalah pekerjaan sekaligus melindungi putranya. Ia mengambil jalan pintas melewati kompleks perumahan yang sepi, berharap bisa lebih cepat sampai. Karena ia berada di jalan pada waktu yang tidak seharusnya, lebih cepat 30 menit dari lini masa aslinya, ia tiba di sebuah persimpangan kecil pada momen yang krusial. Sebuah sepeda motor melaju dari arah kanan. Pengendaranya, seorang pemuda yang membawa tumpukan kotak, tidak menduga akan ada mobil yang melintas secepat itu. Anjani mengerem mendadak. Pemuda itu terkejut, membanting setang motornya untuk menghindar. "Kid,
Braa! Motor itu tergelincir di aspal yang mulai basah. Tumpukan kotak berhamburan di jalan. Pemuda itu jatuh terguling. Untungnya tidak tertabrak. Jantung Anjani serasa berhenti berdetak. Ia segera menepikan mobil dan berlari keluar. "Mas, tidak apa-apa?" tanyanya panik. Pemuda itu mengerang kesakitan sambil mencoba bangkit. Siku dan lututnya lecet berdarah. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya kaget," katanya. Wajahnya meringis menahan sakit sambil memandangi kotak-kotak kuenya yang kini rusak di jalan. Anjani membantunya mengumpulkan barang-barangnya. Tangannya gemetar. Ia memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi, yang diterima pemuda itu dengan enggan. Setelah memastikan pemuda itu bisa melanjutkan perjalanan, Anjani kembali ke mobilnya. Seluruh rasa kemenangan yang ia rasakan tadi lenyap tak berbekas. Ia telah mencegah Gunawan kehujanan, tetapi perbuatannya telah mencelakai orang lain. Tindakannya memiliki riak, konsekuensi yang tidak pernah ia perhitungkan. Ilusi kendali sempurnanya retak. Saat ia menyalakan mesin mobil, kepalanya tiba-tiba terasa seperti ditusuk jarum. Rasa sakit yang tajam dan berdenyut membuatnya memejamkan mata. Kemudian, ia merasakan sesuatu yang hangat mengalir dari hidungnya. Ia menyentuhnya dengan jari. Dar! Mimisan itu hanya berlangsung sesaat, tapi pesan yang dibawanya terasa dingin dan menakutkan. Untuk pertama kalinya, Anjani menyadari bahwa kekuatannya mungkin memiliki harga. Anugerahnya yang sempurna ternyata memiliki sisi gelap yang baru saja mulai menampakkan diri. Setelah insiden dengan pengendara motor, Anjani berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati. Kekuatannya bukanlah mainan. Ia hanya akan menggunakannya untuk keadaan darurat yang sesungguhnya. Selama sebulan, ia berhasil menepati janjinya. Ia membiarkan lutut Gunawan lecet saat belajar sepatu roda. Ia membiarkan mainan favoritnya rusak karena terjatuh. Ia bahkan membiarkan hatinya sedikit sakit saat Gunawan menangis karena kalah dalam pertandingan catur. Ia belajar menerima ketidaksempurnaan kecil. Namun, alam semesta tampaknya ingin menguji sumpahnya. Itu adalah hari Sabtu yang cerah. Anjani dan Gunawan baru saja keluar dari toko buku. Gunawan memeluk erat komik edisi terbaru pahlawan super favoritnya. Mereka tertawa sambil berjalan menuju tempat parkir di seberang jalan, memperdebatkan apakah kekuatan terbang lebih hebat dari kekuatan tembus pandang. "Jelas lebih hebat terbang, Bu. Bisa lihat semuanya dari atas," kata Gunawan. "Tapi kalau bisa tembus pandang, kamu bisa mengambil es krim di kulkas tanpa ketahuan ibu," goda Anjani. Di tepi jalan, Anjani secara otomatis melirik ke kiri dan ke kanan. Jalanan tampak lengang. Ia menggandeng tangan Gunawan. "Ayo, aman." Mereka baru melangkah 2 kali dari trotoar ketika suara decitan ban yang memekakan telinga merobek udara. Dari arah kanan, sebuah mobil sedan hitam melaju dengan kecepatan tinggi, muncul entah dari mana. Waktu seolah melambat. Anjani melihat bemper mobil yang berkilat, mata pengemudi yang terbelalak kaget, dan wajah Gunawan yang menoleh dengan ekspresi bingung. Jarak mereka hanya beberapa meter. Terlalu dekat. Tidak ada waktu. Sebuah teriakan primal tanpa suara meledak dari dalam diri Anjani. Bukan sebuah keinginan atau harapan, melainkan penolakan mutlak terhadap realitas yang ada di depan matanya. Tidak. Dunia di sekelilingnya pecah menjadi jutaan keping kaca, lalu tersedot ke dalam satu titik yang menyilaukan. Anjani tersentak di kursi pengemudi mobilnya. Tangannya mencengkeram setir. Ia masih di tempat parkir toko buku. Belum keluar. Gunawan duduk di sebelahnya. Asyik membuka segel plastik komik barunya. "Bu, kenapa?" tanya Gunawan, menyadari napas ibunya yang terengah-engah. Anjani tidak menjawab. Kepalanya terasa seperti dihantam palu godam. Migrain yang menyiksa datang tiba-tiba, membuat pandangannya berdenyut. Ini 100 kali lebih buruk daripada mimisan tempo hari. Rasa sakit itu adalah gema dari teror yang baru saja ia alami, atau yang akan ia alami. "Kita tunggu di sini sebentar, ya, sayang," desis Anjani, memijat pelipisnya. Ia menunggu, jantungnya berdebar kencang, mendengarkan lalu lintas di luar. 5 menit kemudian,
Ia mendengar raungan mesin dan decitan ban dari jalan raya. Mobil sedan hitam itu melesat lewat, persis seperti dalam penglihatannya. Setelah mobil itu hilang dari pandangan, barulah Anjani berani menyalakan mesin. Saat menyeberang jalan, ia melakukannya dengan sangat lambat. Ia menghentikan mobilnya, menunggu sampai jalanan benar-benar kosong di kedua arah, mengabaikan klakson tidak sabar dari mobil di belakangnya. Ia tidak peduli. Ia baru saja menyelamatkan nyawa putranya. Rasa sakit di kepalanya adalah harga yang pantas dibayar. Anjani mengira, setelah bahaya terlewati, perasaan lega akan mengambil alih. Namun, yang tersisa hanyalah sisa-sisa ketakutan dan sakit kepala yang tak kunjung reda. Ia memegang tangan Gunawan begitu erat saat berjalan dari mobil ke rumah, seolah takut putranya akan lenyap jika ia melepaskannya. Malam itu, ia mencoba bersikap normal. Mereka makan malam, mengerjakan PR, dan menonton TV bersama. Namun, Anjani tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang mengganjal. Pengulangan kali ini terasa berbeda. Lebih dahsyat, lebih mahal. Saat sedang menonton berita malam, sebuah laporan menarik perhatiannya. Telah terjadi kecelakaan beruntun di persimpangan Jalan Anggrek sore ini, kata pembawa berita. Kecelakaan yang melibatkan 3 mobil dan 1 sepeda motor ini diduga disebabkan oleh sebuah mobil sedan hitam yang menerobos lampu merah. 1 korban dilaporkan tewas di tempat. Layar menampilkan gambar dari lokasi kejadian. Anjani mengenalinya. Persimpangan itu. Persimpangan yang seharusnya ia lewati beberapa menit setelah keluar dari toko buku, jika ia tidak menghentikan mobilnya untuk menunggu. Mobil sedan hitam itu. Pastilah mobil yang sama. Napas Anjani tercekat di tenggorokan. Ia memutar ulang kejadian sore tadi di kepalanya. Karena ia berhenti selama 5 menit, ia tidak berada di persimpangan itu saat kecelakaan terjadi. Tapi, jika ia ada di sana, apakah kehadirannya akan mengubah sesuatu? Apakah mobil hitam itu akan terpaksa melambat di belakangnya? Apakah ia bisa mencegahnya? Atau sebaliknya? Apakah dengan menghindari takdirnya sendiri, ia justru menyegel takdir orang lain? Gagasan itu menghantamnya dengan kekuatan sebuah kereta barang. Ini bukan lagi tentang pengendara motor yang lecet. Ini tentang nyawa yang hilang. Sebuah nama, sebuah wajah, sebuah keluarga yang kini hancur karena ia menggunakan kekuatannya untuk melindungi keluarganya sendiri. Dunia tidak memberinya keajaiban secara gratis. Dunia menagihnya dengan nyawa orang lain. Malam itu, Anjani tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap, dihantui oleh wajah tanpa nama korban kecelakaan itu. Kekuatannya, yang pernah ia anggap sebagai anugerah pelindung, kini terasa seperti kutukan berdarah. Setiap kali ia menarik Gunawan dari satu jurang bahaya, apakah ia secara tidak sadar mendorong orang asing ke jurang yang lain? Rasa bersalah itu terasa berat, dingin, dan tak terhindarkan. Sejak malam kecelakaan itu, dunia Anjani mulai terasa sedikit salah. Ia mulai memperhatikan keanehan-keanehan kecil, seperti goresan pada piringan hitam yang terus mengulang nada yang sama. Hal-hal yang tidak akan diperhatikan orang lain, tetapi begitu gamblang baginya karena hanya ialah yang memiliki versi asli dari ingatan. Dimulai dengan retakan di jalan setapak menuju rumahnya. Retakan berbentuk huruf Y, yang sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Tempat Gunawan suka menyeimbangkan kakinya saat bermain. Suatu pagi, saat ia mengambil koran, retakan itu hilang. Jalan setapak itu mulus sempurna, seolah baru saja dicor kemarin. Anjani berjongkok, meraba semen yang dingin. Ia yakin 100% retakan itu ada di sana kemarin. Beberapa hari kemudian, ia menyapa tetangganya, Pak Heru, yang sedang menyiram tanaman. "Pagi, Pak Heru." Sapanya seperti biasa. Pak Heru tersenyum ramah. "Pagi, Jani." "Wah, cerah sekali, ya." Anjani berhenti melangkah. "Jani." Tidak ada yang memanggilnya Jani sejak suaminya meninggal. Itu adalah panggilan sayangnya. Pak Heru, selama 5 tahun mereka bertetangga, selalu memanggilnya Bu Anjani. Melihat ekspresi bingung Anjani, Pak Heru justru yang tampak heran.
Loh, kenapa? Saya salah bicara. Tidak apa-apa, Pak. Jawab Anjani cepat. Lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Jantungnya berdebar-debar. Keanehan terus bermunculan. Vas bunga di ruang tamu yang selalu berwarna biru laut. Suatu hari berubah menjadi hijau zamrud. Anjani tidak ingat pernah membeli vas hijau. Saat ia bertanya pada Gunawan, putranya hanya menjawab, "Memang dari dulu warnanya hijau kan, Bu?" Dunia di sekelilingnya seolah sedang ditulis ulang secara diam-diam, dan hanya dia yang bisa melihat jejak-jejak editan itu. Setiap pengulangan waktu yang ia lakukan sepertinya meninggalkan bekas luka kecil pada jalinan realitas, seperti tarikan benang pada kain yang halus. Rumahnya, lingkungannya, tempat-tempat yang seharusnya menjadi sumber rasa aman, kini mulai terasa asing. Sakit kepala yang pernah menyerangnya kini menjadi tamu yang datang secara berkala. Denyutan tumpul di belakang matanya yang menjadi pengingat konstan akan kerapuhan dunianya. Ia merasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Takut setiap langkah akan membuatnya jatuh ke dalam air dingin realitas yang telah ia rusak. Sejak malam kecelakaan itu, dunia Anjani mulai terasa sedikit salah. Ia mulai memperhatikan keanehan-keanehan kecil, seperti goresan pada piringan hitam yang terus mengulang nada yang sama. Hal-hal yang tidak akan diperhatikan orang lain, tetapi begitu gamblang baginya karena hanya ialah yang memiliki versi asli dari ingatan. Dimulai dengan retakan di jalan setapak menuju rumahnya. Retakan berbentuk huruf Y, yang sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Tempat Gunawan suka menyeimbangkan kakinya saat bermain. Suatu pagi, saat ia mengambil koran, retakan itu hilang. Jalan setapak itu mulus sempurna, seolah baru saja dicor kemarin. Anjani berjongkok, meraba semen yang dingin. Ia yakin 100% retakan itu ada di sana kemarin. Beberapa hari kemudian, ia menyapa tetangganya, Pak Heru, yang sedang menyiram tanaman. "Pagi, Pak Heru." Sapanya seperti biasa. Pak Heru tersenyum ramah. "Pagi, Jani." "Wah, cerah sekali, ya." Anjani berhenti melangkah. "Jani." Tidak ada yang memanggilnya Jani sejak suaminya meninggal. Itu adalah panggilan sayangnya. Pak Heru, selama 5 tahun mereka bertetangga, selalu memanggilnya Bu Anjani. Melihat ekspresi bingung Anjani, Pak Heru justru yang tampak heran. "Loh, kenapa? Saya salah bicara." Tidak apa-apa, Pak." Jawab Anjani cepat, lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Jantungnya berdebar-debar. Keanehan terus bermunculan. Vas bunga di ruang tamu yang selalu berwarna biru laut. Suatu hari berubah menjadi hijau zamrud. Anjani tidak ingat pernah membeli vas hijau. Saat ia bertanya pada Gunawan, putranya hanya menjawab, "Memang dari dulu warnanya hijau kan, Bu?" Dunia di sekelilingnya seolah sedang ditulis ulang secara diam-diam, dan hanya dia yang bisa melihat jejak-jejak editan itu. Setiap pengulangan waktu yang ia lakukan sepertinya meninggalkan bekas luka kecil pada jalinan realitas, seperti tarikan benang pada kain yang halus. Rumahnya, lingkungannya, tempat-tempat yang seharusnya menjadi sumber rasa aman, kini mulai terasa asing. Sakit kepala yang pernah menyerangnya kini menjadi tamu yang datang secara berkala. Denyutan tumpul di belakang matanya yang menjadi pengingat konstan akan kerapuhan dunianya. Ia merasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Takut setiap langkah akan membuatnya jatuh ke dalam air dingin realitas yang telah ia rusak. Ketakutan terbesar Anjani bukanlah pada dunia yang berubah, melainkan pada kemungkinan putranya juga ikut berubah. Dan suatu malam, ketakutan itu menjadi nyata. Mereka sedang duduk di sofa. Anjani membaca buku sementara Gunawan menggambar di buku sketsanya. Suasananya tenang dan damai. Tiba-tiba, Gunawan mulai menyenandungkan sebuah melodi pendek yang ceria. Anjani tersenyum. "Lagu dari mana itu? Enak juga." Gunawan mengangkat bahu. Matanya masih terpaku pada kertas gambarnya. "Nggak tahu, Bu. Dari iklan sereal di TV mungkin? Yang astronotnya makan sereal di bulan." Darah serasa surut dari wajah Anjani. Buku di tangannya merosot ke pangkuannya. Iklan sereal astronot. Ia ingat iklan itu dengan sangat jelas.
Ia melihatnya saat sedang menyetrika, 3 hari yang lalu, pada sebuah lini masa yang telah ia hapus. Ia mengulang sore itu karena Gunawan tersandung kabel setrika dan hampir menumpahkan air panas ke kakinya. Di lini masa yang sekarang, iklan itu belum pernah tayang. Ia sudah memeriksanya. Kampanye iklan itu baru akan dimulai minggu depan. Coba ceritakan lagi iklannya, sayang. Pinta Anjani, suaranya bergetar. Gunawan mengerutkan kening, mencoba mengingat. Enggak terlalu ingat, Bu. Cuma lagunya saja yang tiba-tiba muncul di kepala. Mungkin aku salah ingat, katanya, lalu kembali asyik menggambar. Anjani menatap putranya, tetapi yang ia lihat bukan lagi hanya anaknya. Ia melihat jejak-jejak hantu dari masa lalu yang tidak pernah terjadi. Gema dari dunia lain. Pengulangannya tidak hanya meninggalkan bekas di luar, tetapi juga di dalam pikiran Gunawan, dalam bentuk ingatan-ingatan palsu yang tak jelas asalnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anjani merasa benar-benar sendirian. Ia adalah satu-satunya orang di dunia yang memegang sejarah asli mereka berdua. Hubungan mereka, yang ia coba lindungi dengan segala cara, kini terasa tercemar. Ada lapisan tipis tak kasat mata di antara mereka, lapisan yang terbuat dari semua hari yang telah ia curi dan tulis ulang. Ia telah melindungi Gunawan dari bahaya fisik, tetapi dengan melakukan itu, apakah ia secara perlahan merusak jiwanya? Rasa sepi itu begitu menusuk, lebih menyakitkan daripada sakit kepala manapun. Ia duduk di sebelah putranya, namun merasa terpisah jutaan mil jauhnya, terdampar di sebuah pulau ingatan yang hanya ia sendiri yang menghuninya. Ketakutan telah menjadi bayangan Anjani. Ia mulai melihat bahaya di setiap sudut. Stop kontak yang sedikit longgar, gagang panci yang menghadap keluar, karpet yang ujungnya sedikit terlipat. Ia menjadi hiperwaspada. Kewarasannya terkikis oleh kemungkinan-kemungkinan buruk yang tak ada habisnya. Kekuatannya tidak lagi memberinya rasa aman, melainkan paranoia. Setiap masalah kecil adalah calon pemicu pengulangan, dan setiap pengulangan adalah sebuah pertaruhan dengan realitas. Suatu Kamis pagi, ia menerima pesan di grup WhatsApp orang tua sekolah. Info sekolah, Bapak Ibu, diinformasikan bahwa hari ini akan ada kegiatan, School Cooking Day, untuk kelas 2 dan 3 di ruang aula. Anak-anak akan belajar membuat kue kering bersama para guru. Mohon pastikan anak-anak tidak membawa bekal berlebih. Terima kasih. Jantung Anjani langsung berdebar. Memasak. Itu berarti kompor, oven, gas, dan banyak anak kecil di satu tempat. Resep untuk bencana. Ia menghabiskan paginya dengan gelisah, terus-menerus memeriksa ponselnya, berharap tidak ada kabar buruk. Pukul 11 siang, ponselnya bergetar. Pesan baru di grup. Urgent, Bu Ratih, Bapak Ibu, mohon tenang. Baru saja terdeteksi ada sedikit kebocoran pada salah satu selang tabung gas di aula. Anak-anak sudah dievakuasi ke lapangan sebagai tindakan pencegahan. Semua dalam kondisi aman. Anjani membaca pesan itu berulang kali. Sedikit kebocoran. Semua aman. Ia mencoba menenangkan dirinya. Itu hanya tindakan pencegahan. Tapi tangannya sudah gemetar. 5 menit kemudian, pesan lain masuk. Kali ini dari salah satu orang tua yang panik. Ya Tuhan, saya dengar tadi ada api sempat menyambar. Benar tidak, Bu? Katanya ada guru yang kena. Pesan itu memicu kepanikan di dalam grup. Anjani merasa mual. Api. Guru terluka. Gunawan ada di sana. Refleksnya berteriak. Ulangi harinya. Cegah kegiatan memasak itu. Ia bisa menelepon sekolah pagi-pagi, mengarang cerita bahwa Gunawan sakit, dan menjaganya tetap aman di rumah. Tapi ia ragu. Tangannya membeku di atas ponsel. Bayangan kecelakaan mobil melintas di benaknya. Wajah bingung Pak Heru. Vas bunga yang berubah warna. Lagu iklan di benak Gunawan. Setiap pengulangan memiliki konsekuensi. Mengulang hari yang melibatkan 100 anak dan selusin guru, variabelnya terlalu banyak. Bagaimana jika dengan mencegah kebocoran gas kecil, ia malah menyebabkan sesuatu yang lebih buruk? Bagaimana jika di lini masa yang baru,
Korsleting listrik terjadi dan menyebabkan kebakaran yang lebih besar? Bagaimana jika bus sekolah yang ia cegah untuk pergi malah mengalami kecelakaan di jalan? Pikirannya berpacu, terjebak dalam labirin kemungkinan yang mengerikan. Di satu sisi ada bahaya yang diketahui, kebocoran gas yang, mungkin, sudah terkendali. Di sisi lain ada bahaya yang tidak diketahui, monster yang bisa ia ciptakan dari usahanya untuk memperbaiki keadaan. Anjani menatap layar ponselnya. Jarinya melayang. Keinginan untuk melindungi putranya berperang hebat dengan teror akan akibat perbuatannya. Anugerahnya kini telah berubah menjadi sebuah pilihan yang mustahil, sebuah kutukan yang memaksanya untuk menjadi dewa penentu takdir, peran yang tidak pernah ia inginkan dan tidak sanggup ia emban. Ketakutan terbesar Anjani bukanlah pada dunia yang berubah, melainkan pada kemungkinan putranya juga ikut berubah. Dan suatu malam, ketakutan itu menjadi nyata. Mereka sedang duduk di sofa. Anjani membaca buku sementara Gunawan menggambar di buku sketsanya. Suasananya tenang dan damai. Tiba-tiba, Gunawan mulai menyenandungkan sebuah melodi pendek yang ceria. Anjani tersenyum. Lagu dari mana itu? Enak juga. Gunawan mengangkat bahu. Matanya masih terpaku pada kertas gambarnya. Nggak tahu, Bu. Dari iklan sereal di TV mungkin? Yang astronotnya makan sereal di bulan. Darah serasa surut dari wajah Anjani. Buku di tangannya merosot ke pangkuannya. Iklan sereal astronot. Ia ingat iklan itu dengan sangat jelas. Ia melihatnya saat sedang menyetrika, 3 hari yang lalu, pada sebuah lini masa yang telah ia hapus. Ia mengulang sore itu karena Gunawan tersandung kabel setrika dan hampir menumpahkan air panas ke kakinya. Di lini masa yang sekarang, iklan itu belum pernah tayang. Ia sudah memeriksanya. Kampanye iklan itu baru akan dimulai minggu depan. Coba ceritakan lagi iklannya, sayang. Pinta Anjani, suaranya bergetar. Gunawan mengerutkan kening, mencoba mengingat. Enggak terlalu ingat, Bu. Cuma lagunya saja yang tiba-tiba muncul di kepala. Mungkin aku salah ingat, katanya, lalu kembali asyik menggambar. Anjani menatap putranya, tetapi yang ia lihat bukan lagi hanya anaknya. Ia melihat jejak-jejak hantu dari masa lalu yang tidak pernah terjadi. Gema dari dunia lain. Pengulangannya tidak hanya meninggalkan bekas di luar, tetapi juga di dalam pikiran Gunawan, dalam bentuk ingatan-ingatan palsu yang tak jelas asalnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anjani merasa benar-benar sendirian. Ia adalah satu-satunya orang di dunia yang memegang sejarah asli mereka berdua. Hubungan mereka, yang ia coba lindungi dengan segala cara, kini terasa tercemar. Ada lapisan tipis tak kasat mata di antara mereka, lapisan yang terbuat dari semua hari yang telah ia curi dan tulis ulang. Ia telah melindungi Gunawan dari bahaya fisik, tetapi dengan melakukan itu, apakah ia secara perlahan merusak jiwanya? Rasa sepi itu begitu menusuk. Lebih menyakitkan daripada sakit kepala manapun. Ia duduk di sebelah putranya, namun merasa terpisah jutaan mil jauhnya, terdampar di sebuah pulau ingatan yang hanya ia sendiri yang menghuninya. Ketakutan telah menjadi bayangan Anjani. Ia mulai melihat bahaya di setiap sudut. Stop kontak yang sedikit longgar, gagang panci yang menghadap keluar, karpet yang ujungnya sedikit terlipat. Ia menjadi hiperwaspada. Kewarasannya terkikis oleh kemungkinan-kemungkinan buruk yang tak ada habisnya. Kekuatannya tidak lagi memberinya rasa aman, melainkan paranoia. Setiap masalah kecil adalah calon pemicu pengulangan, dan setiap pengulangan adalah sebuah pertaruhan dengan realitas. Suatu Kamis pagi, ia menerima pesan di grup WhatsApp orang tua sekolah. Info sekolah, Bapak Ibu, diinformasikan bahwa hari ini akan ada kegiatan, School Cooking Day, untuk kelas 2 dan 3 di ruang aula. Anak-anak akan belajar membuat kue kering bersama para guru. Mohon pastikan anak-anak tidak membawa bekal berlebih. Terima kasih. Jantung Anjani langsung berdebar. Memasak. Itu berarti kompor, oven, gas, dan banyak anak kecil di satu tempat. Resep untuk bencana. Ia menghabiskan paginya dengan gelisah, terus-menerus memeriksa ponselnya, berharap tidak ada kabar buruk. Pukul 11 siang, ponselnya bergetar.
Pesan baru di grup. Urgent, Bu Ratih. Bapak Ibu, mohon tenang. Baru saja terdeteksi ada sedikit kebocoran pada salah satu selang tabung gas di aula. Anak-anak sudah dievakuasi ke lapangan sebagai tindakan pencegahan. Semua dalam kondisi aman. Anjani membaca pesan itu berulang kali. Sedikit kebocoran. Semua aman. Ia mencoba menenangkan dirinya. Itu hanya tindakan pencegahan. Tapi tangannya sudah gemetar. 5 menit kemudian, pesan lain masuk. Kali ini dari salah satu orang tua yang panik. Ya Tuhan, saya dengar tadi ada api sempat menyambar. Benar tidak, Bu? Katanya ada guru yang kena. Pesan itu memicu kepanikan di dalam grup. Anjani merasa mual. Api. Guru terluka. Gunawan ada di sana. Refleksnya berteriak. Ulangi. Ulangi harinya. Cegah kegiatan memasak itu. Ia bisa menelepon sekolah pagi-pagi, mengarang cerita bahwa Gunawan sakit, dan menjaganya tetap aman di rumah. Tapi ia ragu. Tangannya membeku di atas ponsel. Bayangan kecelakaan mobil melintas di benaknya. Wajah bingung Pak Heru. Vas bunga yang berubah warna. Lagu iklan di benak Gunawan. Setiap pengulangan memiliki konsekuensi. Mengulang hari yang melibatkan 100 anak dan selusin guru, variabelnya terlalu banyak. Bagaimana jika dengan mencegah kebocoran gas kecil, ia malah menyebabkan sesuatu yang lebih buruk? Bagaimana jika di lini masa yang baru, korsleting listrik terjadi dan menyebabkan kebakaran yang lebih besar? Bagaimana jika bus sekolah yang ia cegah untuk pergi malah mengalami kecelakaan di jalan? Pikirannya berpacu, terjebak dalam labirin kemungkinan yang mengerikan. Di satu sisi ada bahaya yang diketahui, kebocoran gas yang, mungkin, sudah terkendali. Di sisi lain ada bahaya yang tidak diketahui, monster yang bisa ia ciptakan dari usahanya untuk memperbaiki keadaan. Anjani menatap layar ponselnya, jarinya melayang. Keinginan untuk melindungi putranya berperang hebat dengan teror akan akibat perbuatannya. Anugerahnya kini telah berubah menjadi sebuah pilihan yang mustahil. Sebuah kutukan yang memaksanya untuk menjadi dewa penentu takdir. Peran yang tidak pernah ia inginkan dan tidak sanggup ia emban. Jari Anjani tergantung di atas layar ponselnya. Sebuah jeda singkat yang terasa seperti keabadian. Di dalam kepalanya, dua dunia berperang. Dunia yang penuh dengan konsekuensi tak terduga. Kecelakaan, perubahan realitas, ingatan hantu, dan dunia lain yang jauh lebih sederhana dan brutal, di mana putranya berada dalam bahaya api. Pertarungan itu bahkan tidak seimbang. Naluri seorang ibu bukanlah sebuah pilihan. Itu adalah kekuatan alam. Dengan rasa pasrah yang kini terasa seperti bagian dari dirinya, ia membiarkan gelombang penyesalan memanggil badai. Dunia tersusun kembali di sekelilingnya. Pagi hari, aroma roti panggang dari dapur. Suara Gunawan yang bersemangat. Aku akan membuat kue jahe berbentuk bintang. Bu, pasti jadi yang paling enak. Denyut pertama migrain mulai terasa di belakang mata kanannya. Sebuah pengingat akan hutang yang harus ia bayar. Rencana pertamanya adalah yang paling lurus. Isolasi total. Sayang, coba sini ibu periksa, kata Anjani, menempelkan punggung tangannya yang dingin di dahi Gunawan yang hangat. Sepertinya kamu sedikit demam. Hari ini tidak usah masuk sekolah. Ya? Istirahat saja di rumah. Gunawan yang tadinya bersemangat langsung cemberut. Tapi aku tidak pusing, Bu. Aku mau ikut acara memasak. Tidak ada tapi-tapian. Kesehatan nomor 1. Jawab Anjani tegas. Ia berhasil. Gunawan tetap di rumah. Sekolah aman. Namun, Anjani lupa bahwa pikiran seorang anak yang bosan adalah laboratorium paling kreatif sekaligus paling berbahaya. Sementara Anjani mencoba bekerja dari ruang tamu, keheningan yang mencurigakan menyelimuti rumah. Didorong oleh firasat buruk, ia mencari Gunawan dan menemukannya di kamar mandi. Putranya sedang berjongkok di lantai, menuangkan pembersih porselen berwarna biru ke dalam seember air yang sudah dicampur dengan cairan disinfektan berbau klorin. Aku sedang membuat ramuan tak terlihat, Bu, serunya bangga. Bau kimia yang tajam dan menyengat membuat mata Anjani perih. Uap beracun mulai terbentuk.
Ia bergegas menarik Gunawan keluar, membuka semua jendela sambil terbatuk-batuk. Mereka aman, nyaris. Tapi Anjani gemetar. Ia telah mencegah satu bahaya hanya untuk menciptakan bahaya lain di jantung bentengnya sendiri. Kegagalan. Pagi yang sama. Roti panggang. Semangat Gunawan. Kali ini, ia tidak akan membuat kesalahan yang sama. Variabelnya adalah Gunawan, jadi ia akan membiarkannya pergi. Namun ia akan melenyapkan bahayanya dari sumbernya. Setelah mengantar Gunawan, ia berhenti di sebuah telepon umum yang kotor. Dengan sapu tangan menutupi gagang telepon dan suaranya disamarkan menjadi berat dan serak. Ia menelepon kantor administrasi sekolah. Ada bom di gedung sekolah Anda, katanya, lalu segera menutup telepon. Itu adalah tindakan yang drastis dan mengerikan. Tapi di benaknya yang sudah kalut, itu adalah satu-satunya cara. Rencananya berhasil melampaui dugaannya. Sekolah tidak hanya membatalkan acara memasak. Seluruh gedung dievakuasi. Sirine polisi meraung-raung. Ratusan orang tua yang panik, termasuk dirinya, bergegas ke sekolah, menciptakan kekacauan lalu lintas yang melumpuhkan. Di tengah kepanikan itu, ia melihat sebuah mobil menabrak sepeda motor. Tidak ada yang terluka parah. Tapi pemandangan itu membuatnya mual. Riak dari kebohongannya terlalu besar, terlalu merusak. Kegagalan. Pagi yang sama. Pagi yang sama. Hari Kamis itu melebur menjadi sebuah siklus penyiksaan yang tak berujung. Ia mencoba segalanya. Ia berpura-pura mobilnya mogok di tengah jalan agar mereka tidak pernah sampai ke sekolah. Hanya untuk menyebabkan kemacetan yang lebih parah. Ia mencoba menarik alarm kebakaran sekolah beberapa menit sebelum acara dimulai, yang hanya mengakibatkan seorang guru terkilir saat evakuasi. Ia bahkan mencoba menyelinap ke sekolah pada malam sebelumnya untuk menyabotase tabung gas. Tetapi ia terlalu takut dan melarikan diri. Setiap pengulangan menuntut bayaran. Migrainnya kini menjadi penghuni permanen di kepalanya. Sebuah denyutan konstan yang menyelaraskan detak jantungnya. Ingatannya mulai pecah dan tumpang tindih. Apakah ia sudah memperingatkan Bu Ratih tentang alergi Gunawan terhadap kacang? Atau itu terjadi di putaran sebelumnya? Ia mulai menulis catatan kecil di tangannya. Rumah sakit, bom, mogok, hanya untuk melacak kegagalannya. Labirin itu tidak memiliki jalan keluar. Setiap belokan membawanya kembali ke titik awal. Hanya saja dengan lebih banyak luka dan kelelahan. Dunia bukan lagi tempat yang bisa ia perbaiki. Dunia adalah musuh yang cerdas, yang selalu menemukan cara baru untuk menyakiti putranya setiap kali ia menutup satu celah. Setelah kegagalan yang kesekian kalinya, sesuatu di dalam diri Anjani patah. Logika dan strategi telah gagal. Dunia luar tidak bisa ditaklukkan. Maka, satu-satunya yang tersisa adalah penyerahan diri pada paranoia. Jika ia tidak bisa mengendalikan dunia, ia akan menciptakan dunia baru yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Ia terbangun di pagi hari Kamis itu untuk yang terakhir kalinya. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Hanya tekad dingin yang kosong. Gerakannya efisien dan tanpa emosi. Gunawan, kamu demam. Hari ini di rumah. Katanya. Nadanya final. Setelah Gunawan pasrah dan kembali ke kamarnya, Anjani memulai ritual pengamanannya. Ia tidak hanya mencabut router dan TV, ia memasukkannya ke dalam lemari dan menguncinya. Ia menyita tablet dan semua mainan yang menggunakan baterai. Semua benda yang bisa memicu kreativitas atau kecerobohan, gunting, lem, bahkan tumpukan koran bekas, ia masukkan ke dalam gudang. Pintu belakang dan semua jendela di lantai bawah ia kunci rapat. Hari ini kita akan melakukan detoksifikasi dari semua gangguan. Umum Anjani. Senyumnya terasa kaku dan asing di wajahnya sendiri. Kita akan membaca buku. Dengan tenang. Rumah itu berubah. Sinar matahari yang masuk melalui jendela seolah menyorot partikel-partikel debu di udara yang beku dan tak bergerak. Keheningan begitu pekat hingga suara halaman buku yang dibalik terdengar seperti letusan. Anjani duduk tegak di sofa. Sebuah buku terbuka di pangkuannya. Meskipun tak sepatah kata pun yang ia baca. Matanya, seperti sensor gerak, mengikuti setiap pergerakan kecil Gunawan.
Gunawan mencoba bertahan. Ia membaca selama 1 jam, lalu mulai gelisah. Ia mencoba membangun benteng dari bantal sofa. "Jangan, sayang. Nanti berantakan dan kamu bisa tersandung," kata Anjani lembut. Suaranya seperti beludru yang menutupi baja. Ia mulai bersenandung. "SSST, ibu sedang mencoba konsentrasi," bisik Anjani. Energi khas anak-anak yang biasanya memenuhi rumah itu kini dipadamkan secara sistematis. Gunawan, yang merasakan perubahan atmosfer yang menindas, akhirnya menyerah. Ia duduk di karpet, memeluk lututnya, punggungnya bersandar di sofa. "Diam." Anjani menghela napas, sedikit gemetar. Ia telah berhasil. Ia telah menciptakan gelembung keamanan yang absolut. Di dalam gelembung ini, tidak ada gas yang bisa bocor, tidak ada api yang bisa menyala, tidak ada tulang yang bisa patah. Ia telah mencapai tujuannya. Tapi saat ia melihat putranya yang diam dan pasrah, sebuah perasaan dingin merayapinya. Ini bukanlah kedamaian. Ini adalah kekosongan. Sangkar emasnya telah selesai dibangun, berkilauan di bawah cahaya matahari, namun di dalamnya tidak ada nyanyian, hanya keheningan seekor burung yang sayapnya telah dipatahkan. Di tengah keheningan yang mencekam, dering telepon terdengar seperti sirene serangan udara. Anjani tersentak. Jantungnya berdebar kencang. Itu adalah penyusup. Dunia luar sedang mencoba mendobrak masuk. Di layar tertera nama Bu Ratih. Ia berjalan ke sudut ruangan, membelakangi Gunawan, seolah melindungi percakapan itu dari putranya. Ia berdeham, mencoba membuat suaranya terdengar biasa. "Halo, Bu Ratih, selamat pagi." "Pagi, Bu Anjani. Maaf mengganggu. Saya hanya mau memastikan, Gunawan hari ini izin sakit, ya?" "Betul, Bu." Badannya sedikit hangat. "Hanya butuh istirahat," jawab Anjani. Kebohongan itu meluncur dengan mudah. Terdengar jeda. Anjani bisa merasakan keraguan Bu Ratih bahkan melalui telepon. "Syukurlah kalau hanya itu. Sebenarnya, Bu, ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Saya harap Ibu tidak tersinggung. Ini tentang Gunawan." Anjani menegang. "Ada apa dengan Gunawan?" "Dia baik-baik saja, Bu. Hanya berbeda. Beberapa minggu terakhir ini, dia sering menyendiri saat jam istirahat. Saat kegiatan menggambar, gambarnya cenderung menggunakan warna-warna gelap, tidak seperti biasanya yang selalu cerah. Dan saat kerja kelompok, ia lebih banyak diam. Saya merasa dia seperti sedang memikul beban. Saya hanya khawatir." Suara Bu Ratih tulus, penuh dengan kepedulian seorang pendidik. Setiap kata adalah tusukan bagi Anjani. Wanita ini, orang luar ini, bisa melihat apa yang tidak bisa ia lihat, atau apa yang ia pilih untuk diabaikan. Tapi paranoia Anjani menerjemahkan kepedulian itu sebagai penghakiman. "Anak-anak kadang punya fasenya sendiri, Bu Ratih," balas Anjani. Suaranya berubah dingin dan defensif. "Di rumah dia baik-baik saja. Mungkin hanya lelah." "Tentu, Bu, saya mengerti. Dan maaf sekali lagi, Ibu sendiri juga tampak pucat dan sangat lelah belakangan ini. Jika ada sesuatu yang bisa dibantu oleh pihak sekolah." "Tidak ada," potong Anjani. Suaranya kini setajam es. Kepedulian itu terasa seperti tuduhan atas kegagalannya. "Kami baik-baik saja. Semuanya terkendali. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi saya rasa Ibu terlalu berlebihan. Saya harus pergi." Ia menutup telepon sebelum Bu Ratih sempat menjawab. Tangannya yang memegang ponsel gemetar. Dia merasa terancam, terekspos. Orang-orang mulai memperhatikan. Mereka mulai melihat retakan pada fasad sempurna yang coba ia pertahankan. Panggilan itu seharusnya menjadi pelampung penyelamat, tapi bagi Anjani yang sedang tenggelam dalam obsesinya, itu terasa seperti batu yang ditalikan ke kakinya, menariknya lebih dalam keisolasi yang gelap. Waktu merangkak lambat. Pukul 3 sore, jam paling kritis, telah berlalu. Anjani melirik pesan sambil lalu di grup WhatsApp. "Seru banget cooking day hari ini. Anak-anak happy." Disertai foto-foto anak-anak tersenyum dengan celemek dan topi koki.
Tidak ada bencana. Tidak pernah ada bencana. Seluruh labirin penyiksaan yang ia lalui hari ini ternyata hanya untuk melawan hantu di kepalanya sendiri. Ia telah menang dalam sebuah perang yang tidak pernah ada. Kemenangan itu terasa seperti abu di mulutnya. Ia menoleh ke arah sumber keheningan di ruangan itu. Gunawan masih di posisinya, di dekat jendela. Ia tidak lagi menatap keluar, melainkan menggambar lingkaran-lingkaran tak berarti di atas permukaan kaca yang berembun karena napasnya. Wajahnya tanpa ekspresi. Anjani bangkit dan berjalan mendekat. Saat itulah ia melihat bayangannya, terpantul samar di kaca jendela, tumpang tindih dengan sosok putranya yang muram. Wanita di cermin itu membuatnya ngeri. Ia teringat sebuah foto lama di nakasnya. Dirinya, almarhum suaminya, dan Gunawan yang berusia 5 tahun tertawa di sebuah taman. Di foto itu, matanya berbinar, senyumnya lepas. Seluruh tubuhnya memancarkan kehangatan dan kebahagiaan. Wanita itu terasa seperti orang asing sekarang. Wanita di cermin ini adalah kebalikannya. Matanya cekung, selalu waspada mencari bahaya. Bibirnya terkatup rapat dalam garis tipis penuh ketegangan. Bahunya bungkuk seolah menahan beban langit. Ia telah berjuang begitu keras untuk melindungi kehidupan putranya hingga ia lupa untuk membiarkannya hidup. Ia telah menjadi arsitek dari keamanan yang sempurna, namun dalam prosesnya ia telah menghancurkan cetak biru dari kebahagiaan. Wanita di cermin itu bukanlah seorang pelindung. Ia adalah seorang pencuri. Ia telah mencuri tawa Gunawan, keceriaannya, kebebasannya, dan menggantinya dengan keamanan yang hampa dan sunyi. Kesadaran itu menghantamnya tanpa ampun. Ini bukanlah cinta. Ini adalah ketakutan yang egois, yang menyamar sebagai cinta. Seluruh pengorbanannya, semua pengulangannya, semua rasa sakitnya, semua itu bukan untuk Gunawan. Semua itu untuk menenangkan monster kecemasan di dalam dirinya sendiri. Perasaan gagal itu begitu total, begitu absolut, hingga membuat kakinya lemas. Ia bersandar di dinding, menatap kosong pada sangkar emas yang telah ia bangun dan putranya yang terpenjara di dalamnya. Seolah alam semesta ingin menggarisbawahi kegagalannya. Bel pintu berbunyi, memecah keheningan yang menyesakan. Di luar, dengan langit senja berwarna oranye sebagai latar belakang, berdiri Rian, sahabat Gunawan. Mata Gunawan langsung berbinar untuk pertama kalinya sepanjang hari. Secercah harapan. Ia melompat dari tempatnya. Itu Rian. Anjani bergerak cepat, menghalangi jalan Gunawan ke pintu. Ia membuka pintu hanya beberapa sentimeter. Ada apa, Rian? Gunawan boleh main, Tante? Hujannya sudah berhenti. Main bola sebentar saja. Pinta Rian penuh harap. Harapan di mata Gunawan begitu besar. Ia menatap ibunya. Permohonan bisu terpancar dari wajahnya. Inilah kesempatannya. Satu keputusan kecil untuk mulai memperbaiki kerusakan. Tapi sisa-sisa paranoia yang telah meracuninya sepanjang hari masih terlalu kuat. Jalanan licin. Dia bisa terpeleset. Maaf, Rian. Gunawan tidak bisa. Dia harus istirahat, kata Anjani. Suaranya terdengar seperti mesin. Harapan di mata Gunawan padam, digantikan oleh ketidakpercayaan, lalu kemarahan. Ibu, serunya dari belakang Anjani. Aku mau main. Sudah ibu bilang tidak, Gunawan. Masuk ke kamarmu, perintah Anjani, tidak berani menatap putranya. Itu adalah puncaknya. Bendungan kesabaran dan frustrasi seorang anak berusia 8 tahun akhirnya jebol. Kenapa? Teriaknya. Suaranya melengking karena sakit hati. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa ibu menghukumku seperti ini? Ini tidak adil. Ini bukan hukuman. Ini demi kebaikanmu, kamu tidak akan mengerti. Balas Anjani, kalimat andalannya yang kini terdengar seperti kebohongan paling keji. Aku tidak peduli, raung Gunawan. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang penuh luka dan kemarahan, dan mengucapkan senjata pamungkasnya, kata-kata yang ia tahu akan menghancurkan ibunya. Aku benci ibu. Ibu jahat. Aku berharap bukan ibu yang jadi ibunku.
Aku mau ayah kembali. Kata-kata itu menghantam Anjani seperti gelombang kejut. Dunianya berhenti berputar. Kekuatannya yang maha dahsyat terasa konyol dan tidak berguna. Ia bisa memutar ulang satu hari, tapi ia tidak bisa menarik kembali kata-kata itu. Ia tidak bisa menghapus rasa sakit di hati putranya. Luka ini terlalu dalam, terlalu nyata, dan ia sendiri yang telah menancapkan pisaunya. Ia tersandung mundur, menjauh dari pintu, menjauh dari putranya. Semua energi terkuras dari tubuhnya. Ia menatap Gunawan, yang kini terisak hebat, dan menyadari bahwa dalam usahanya yang gila untuk melindunginya dari semua monster di dunia, ia justru telah menjadi monster itu sendiri. Sangkar emasnya telah menjadi neraka, dan ia telah mencapai titik terendah, hancur oleh senjata yang paling kuat, kebenaran. Malam itu, Anjani tidak tidur. Ia duduk di sofa ruang tamu yang gelap, membiarkan keheningan rumah menelannya. Kata-kata Gunawan, "Aku benci ibu. Aku mau ayah kembali." Terus berputar di kepalanya seperti piringan hitam yang rusak. Setiap putaran menggores luka yang lebih dalam di jiwanya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, keinginan untuk mengulang waktu sama sekali tidak muncul. Apa gunanya? Ia tidak bisa menghapus kebenaran. Ia tidak bisa memperbaiki kerusakan yang telah ia sebabkan dengan sebuah sihir. Saat fajar menyingsing, mewarnai langit dengan goresan abu-abu dan merah muda, Anjani merasa telah melewati sebuah batas. Ia tidak lagi sama. Rasa lelah yang ia rasakan bukan lagi lelah fisik karena kurang tidur, melainkan kelelahan jiwa yang mendalam. Ia lelah berlari, lelah mengontrol, lelah menjadi dewa bagi dunia kecilnya yang rapuh. Ia bangkit dan berjalan ke dapur. Gerakannya lambat seperti orang tua. Ia mulai membuat sarapan, bukan karena rutinitas, tetapi karena itu adalah satu-satunya hal nyata yang bisa ia lakukan. Suara wajan yang berdesis terdengar terlalu keras di rumah yang sunyi. Gunawan muncul beberapa saat kemudian. Ia tidak menyapanya. Matanya bengkak dan merah. Ia menghindari tatapan Anjani, duduk di meja makan dalam diam. Keheningan di antara mereka begitu berat, penuh dengan kata-kata yang tak terucapkan dari malam sebelumnya. Anjani meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan putranya. Tangannya sedikit gemetar. Ia duduk di seberangnya, tidak sanggup makan. "Gunawan," panggilnya pelan, suaranya serak. Gunawan tidak mengangkat kepala. "Maafkan ibu," lanjut Anjani. Bukan permintaan maaf yang dangkal. Kata-kata itu keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Bukan hanya untuk kemarin. "Maafkan ibu untuk semuanya. Ibu, ibu terlalu takut. Ibu sangat takut kehilanganmu sampai-sampai ibu lupa caranya membiarkanmu hidup. Ibu salah. Ibu yang membuat sangkar itu. Dan ibu yang mengurungmu di dalamnya. Maafkan ibu." Air mata mulai mengalir di pipinya. Tetapi kali ini bukan air mata penyesalan yang ingin mengubah masa lalu, melainkan air mata kesedihan atas kebenaran. Gunawan akhirnya mengangkat kepalanya. Ia melihat air mata ibunya, dan dinding kemarahannya yang kokoh mulai retak. Ia masih terluka, tetapi ia juga melihat sesuatu yang lain di wajah ibunya. Bukan paranoia atau ketegangan, melainkan kerapuhan yang jujur. "Kenapa ibu begitu aneh kemarin?" tanyanya dengan suara kecil. Sebuah pertanyaan tulus menggantikan amarahnya. Anjani menggeleng. Ia tidak bisa menjelaskan tentang waktu. "Karena ibu takut," jawabnya jujur. "Dan rasa takut ibu membuat ibu menjadi bukan ibu yang baik untukmu. Ibu akan berubah. Ibu janji." Gunawan menatapnya lama. Lalu ia mengambil sendok dan mulai makan nasi gorengnya pelan-pelan. Itu bukanlah pengampunan total, bukan pula pelukan hangat yang menghapus semua kesalahan. Tapi itu adalah sebuah awal. Sebuah gencatan senjata di medan perang yang telah diciptakan Anjani. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berbagi momen yang nyata, tidak sempurna, dan menyakitkan, tanpa ada niat untuk menghapusnya. Dan di dalam keheningan yang canggung itu, benih penyembuhan yang pertama mulai tumbuh. Beberapa minggu berikutnya adalah proses adaptasi yang sulit bagi Anjani. Ia harus belajar kembali menjadi seorang ibu, bukan seorang penjaga.
Kekuatan itu masih ada, bersemayam di belakang pikirannya seperti seekor binatang buas yang tertidur. Setiap kali Gunawan nyaris terjatuh atau saat sebuah mobil melaju sedikit terlalu kencang, Anjani merasakan tarikan familiar itu, dorongan untuk menekan tombol reset. Tapi sekarang, ia melawannya. Perlawanan itu adalah sebuah tindakan keberanian yang disengaja, yang ia latih setiap hari. Suatu sore, Gunawan sedang mencoba trik baru dengan sepedanya di halaman. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan keras di atas jalan setapak beton. Anjani, yang mengawasinya dari teras, merasakan jantungnya melompat ke tenggorokan. Ia melihat lutut Gunawan yang tergores dan darah yang mulai merembes. Dorongan itu datang secepat refleks. Ia bisa kembali ke 10 detik yang lalu, meneriakkan peringatan, mencegah jatuh itu. Lutut Gunawan akan tetap mulus, tidak akan ada air mata. Tapi ia mengepalkan tangannya, menancapkan kukunya ke telapak tangannya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam dan berlari ke arah Gunawan. Bukan untuk memutar waktu, tapi untuk hadir di waktu yang sekarang. Aduh! Gunawan menangis, lebih karena kaget daripada sakit. Tidak apa-apa, jagoan. Ayo, kita obati, kata Anjani, suaranya tenang. Ia membantu Gunawan bangkit, menuntunnya masuk ke dalam. Ia membersihkan luka itu dengan antiseptik. Gunawan sedikit meringis. Lalu, ia menempelkan plester bergambar roket di lututnya. Lihat, sekarang lututmu punya tenaga roket. Canda Anjani. Gunawan tertawa kecil di sela-sela isak tangisnya. Anjani memeluknya erat. Di dalam pelukan itu, Anjani menyadari sesuatu yang fundamental. Menjadi seorang ibu bukan berarti mencegah setiap luka, tetapi mengajarkan cara untuk bangkit kembali setelah terluka. Plester di lutut Gunawan, air matanya yang mulai mengering, dan pelukan mereka yang hangat, semua itu jauh lebih nyata dan berharga daripada kesempurnaan palsu yang bisa ia ciptakan. Kepercayaan di antara mereka mulai tumbuh kembali, dibangun di atas momen-momen kecil yang tidak sempurna. Mereka pergi membeli es krim di pedagang kaki lima, sesuatu yang dulu Anjani hindari karena takut sakit perut. Mereka bermain layangan di lapangan sampai senja, membiarkan angin dan nasib yang menentukan apakah layangan itu akan terbang tinggi atau tersangkut di pohon. Anjani mulai melepaskan cengkeramannya pada kendali, dan sebagai gantinya, ia mulai menggenggam tangan putranya, berjalan bersisian dengannya menghadapi ketidakpastian dunia. Rasanya menakutkan, tetapi juga sangat membebaskan. Binatang buas di dalam kepalanya mulai kehilangan kekuatannya, kelaparan karena tidak diberi makan oleh rasa takutnya. Tepat ketika Anjani merasa telah menemukan ritme barunya, ketika kedamaian mulai terasa seperti keadaan yang normal, alam semesta memutuskan untuk memberinya satu ujian terakhir. Ujian yang sesungguhnya. Semuanya dimulai pada hari Selasa. Gunawan mengeluh sakit perut ringan setelah sarapan. Anjani, dengan kewaspadaan barunya yang lebih sehat, hanya menganggapnya masuk angin biasa. Ia memberinya minyak kayu putih dan menyuruhnya banyak minum. Ia tidak panik. Ia tidak melihatnya sebagai pertanda bencana. Ia bangga pada dirinya sendiri karena bisa bersikap tenang. Namun, sepanjang hari, kondisi Gunawan tidak membaik. Ia menjadi lesu dan kehilangan nafsu makan. Sore harinya, saat Anjani sedang membantunya mengerjakan PR, Gunawan tiba-tiba mengerang kesakitan, wajahnya pucat pasi. Beberapa detik kemudian, matanya terpejam dan tubuhnya lemas di kursinya. Ia pingsan. Ketenangan Anjani hancur berkeping-keping. Teror yang dingin dan familiar kembali dengan kekuatan penuh. Ia berteriak memanggil nama Gunawan, menepuk-nepuk pipinya, tapi tidak ada jawaban. Tanpa pikir panjang, ia menggendong tubuh lunglai putranya, membawanya ke mobil, dan melesat ke rumah sakit terdekat, mengabaikan semua peraturan lalu lintas. Ruang gawat darurat adalah sebuah pusaran aktivitas yang kabur. Perawat dan dokter bergerak cepat, menanyakan pertanyaan yang tidak bisa Anjani jawab dengan jelas. Ia hanya bisa menatap cemas saat mereka mendorong berangkar Gunawan masuk ke ruang perawatan. Waktu terasa merangkak. Setiap detik adalah siksaan. Akhirnya, seorang dokter keluar menemuinya. Wajahnya serius.
Ibu Anjani. Iya, Dok. Bagaimana anak saya? Kami sudah menstabilkannya, tapi kondisinya cukup serius. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan gejala usus buntu akut yang sudah pecah. Ini menyebabkan infeksi yang menyebar di rongga perutnya. Kami harus segera melakukan operasi. Anjani merasa lantai di bawahnya menghilang. Pecah? Tapi dia baru mengeluh sakit pagi ini. Dokter itu menatapnya dengan tatapan penuh simpati namun tegas. Gejala awalnya memang seringkali ringan dan disepelekan, Bu. Infeksi seperti ini berkembang dengan sangat cepat. Ia berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang akan menghantui Anjani. Jujur saja, kondisinya tidak akan sekritis ini jika saja ia dibawa beberapa jam lebih awal, saat gejalanya baru muncul. Kalimat itu seolah dirancang khusus untuknya. Sebuah undangan terbuka, sebuah kunci emas yang ditawarkan langsung ke tangannya untuk membuka pintu ke masa lalu. Jika saja ia dibawa beberapa jam lebih awal, ia bisa melakukannya. Ia bisa memperbaiki kesalahan fatal ini. Anjani duduk di kursi koridor rumah sakit yang dingin, di seberang pintu ruang operasi. Lampu di atas pintu yang menyala merah terasa seperti mata iblis yang menatapnya, mengejeknya. Suara dokter itu terus bergema di kepalanya, bercampur dengan bisikan jahat dari kekuatannya yang kini bangkit dari tidurnya, lebih kuat dan lebih menggoda dari sebelumnya. Lihat apa yang terjadi saat kamu melepaskan kendali? Bisik suara itu. Kamu gagal. Ketenangan barumu itu adalah sebuah kelalaian. Kamu hampir membunuh putramu karena keegoisanmu untuk menjadi normal. Pikiran Anjani mulai memutar sebuah film yang indah dan menyakitkan. Ia melihat dirinya terbangun di pagi hari Selasa. Ia melihat Gunawan memegangi perutnya. Di film ini, Anjani yang baru dan bijaksana tidak ada. Yang ada adalah Anjani yang lama, yang super waspada. Ia tidak akan menyepelekannya. Ia akan langsung membawa Gunawan ke dokter. Mereka akan tiba di rumah sakit pukul 8 pagi. Dokter akan mendiagnosis usus buntu sebelum pecah. Operasinya akan menjadi operasi kecil yang rutin. Sore harinya, Gunawan akan terbangun, sedikit nyeri, tapi tersenyum dan meminta es krim. Sempurna. Aman. Tanpa rasa sakit. Tanpa risiko. Godaan itu begitu kuat hingga ia merasakan pusing. Ia bisa menghapus hari yang mengerikan ini. Menghapus kepanikannya, kelalaiannya, dan yang terpenting, kondisi kritis putranya. Hanya butuh satu percikan penyesalan. Dan penyesalannya saat ini begitu besar, sebesar samudra. Ia memejamkan mata, siap untuk menyerah pada gelombang itu. Tapi kemudian, film lain mulai berputar di benaknya. Film yang tidak indah. Ia melihat dirinya terbangun di pagi yang baru, tapi kepalanya dihantam migrain yang menyiksa. Ia melihat dirinya membawa Gunawan ke rumah sakit, tapi di jalan, ban mobilnya pecah karena ia menghindari kucing yang di lini masa sebelumnya tidak ada di sana. Ia melihat dirinya berhasil menyelamatkan Gunawan dari usus buntu, tapi seminggu kemudian, putranya mulai menyenandungkan lagu dari iklan yang belum pernah tayang, sebuah gema dari dunia yang terhapus. Dan yang paling mengerikan, ia teringat kembali tatapan kosong Gunawan di jendela sangkar emasnya. Ia teringat teriakan putus asanya. Aku benci ibu. Ia sadar. Menghapus hari ini bukan hanya berarti menghapus penyakitnya. Itu berarti menghapus permintaan maafnya yang tulus di meja makan. Menghapus momen saat ia menempelkan plester roket di lutut Gunawan. Menghapus tawa mereka saat bermain layangan. Menghapus semua kemajuan rapuh yang telah mereka bangun bersama di atas puing-puing hubungan mereka. Gunawan yang sedang berjuang di dalam ruang operasi itu adalah Gunawan yang nyata. Gunawan yang sudah mulai memaafkannya. Gunawan yang sudah belajar untuk percaya lagi padanya. Apakah ia tega menghapus dia demi versi sempurna yang steril dan tanpa luka? Anjani membuka matanya. Lampu merah di atas pintu operasi masih menyala. Tapi kini, itu tidak lagi terlihat seperti mata iblis. Itu hanyalah sebuah lampu. Sebuah bagian dari realitas yang tidak sempurna dan menakutkan yang harus ia hadapi.
Keputusan itu tidak datang dengan ledakan atau pencerahan dramatis. Keputusan itu datang dalam bentuk keheningan yang dalam dan penerimaan yang mutlak. Anjani menarik napas panjang, menghirup udara rumah sakit yang berbau antiseptik, dan melepaskannya perlahan. Ia melepaskan semuanya. Penyesalannya, ketakutannya, kebutuhannya untuk mengontrol. Ia tidak akan mengulang waktu. Ia akan tetap di sini, di koridor yang dingin ini, menunggu. Apapun yang terjadi di balik pintu itu, ia akan menghadapinya bersama Gunawan. Bukan sebagai dewa yang mengubah takdir, tetapi sebagai seorang ibu yang menemani perjalanan anaknya, baik di jalan yang mulus maupun di jalan yang berbatu. Ia menggenggam tangannya sendiri, sebuah janji tanpa kata pada dirinya sendiri. Saat ia membuat pilihan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Denyutan konstan di belakang pikirannya, gema dari kekuatannya yang selalu siap sedia, perlahan memudar. Sensasi itu seperti suara bising di latar belakang yang sudah begitu lama, ada hingga kau baru sadar ia ada ketika ia berhenti. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, kepalanya terasa jernih. Binatang buas itu telah pergi, bukan karena dikalahkan, tetapi karena ia tidak lagi memberinya makan. 2 jam kemudian, yang terasa seperti 2 dekade, pintu ruang operasi terbuka. Dokter yang sama keluar. Maskernya sudah dilepas. Ia tampak lelah, tetapi ada senyum kecil di bibirnya. Operasinya berjalan lancar, katanya. Kami berhasil membersihkan infeksinya. Dia masih lemah, tapi dia akan baik-baik saja. Dia anak yang kuat. Anjani terisak, kali ini karena lega. Air mata itu membersihkan sisa-sisa ketakutan terakhir dari jiwanya. 3 bulan kemudian, Anjani dan Gunawan duduk di teras, minum teh hangat di sore yang cerah. Bekas luka operasi kecil di perut Gunawan telah menjadi pengingat permanen akan hari yang mengerikan itu, tetapi juga pengingat akan pilihan yang dibuat Anjani. Tiba-tiba, Gunawan tanpa sengaja menyenggol cangkir Anjani. Teh hangat tumpah ke lantai keramik, menciptakan genangan kecil. Sesaat, refleks lama Anjani muncul, kilatan penyesalan, denyut hantu di pelipisnya. Tapi itu hanya berlangsung sepersekian detik, lalu hilang. Ia menatap genangan teh itu, lalu menatap Gunawan yang tampak bersalah. Anjani tersenyum, senyum yang tulus dan lepas. Tidak apa-apa, sayang, katanya. Itu hanya teh. Ayo, kita ambil lab bersama. Saat mereka membersihkan lantai bersama-sama, tertawa karena kecerobohan kecil itu, Anjani tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kemampuan untuk mengulang waktu. Ia telah menemukan keberanian untuk hidup di hari esok, apapun yang akan dibawanya. Ia tidak lagi menjadi arsitek dari hari yang sempurna, melainkan seorang penghuni yang bersyukur atas setiap momen yang tidak sempurna di dalam sebuah kehidupan yang nyata dan berharga. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kisah Anjani mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukanlah tentang menciptakan dunia yang sempurna, melainkan keberanian untuk hadir di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Sekarang, aku mau tanya sama kalian. Jika kalian ada di posisi Anjani pada ujian terakhirnya, anak kalian dalam kondisi kritis, apakah kalian akan menggunakan kekuatan itu untuk terakhir kalinya? Coba jawab jujur di kolom komentar. Putar waktu atau hadapi kenyataan? Kasih tahu alasannya ya. Kisah Anjani mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukanlah tentang menciptakan dunia yang sempurna, melainkan keberanian untuk hadir di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Sekarang, aku mau tanya sama kalian. Jika kalian ada di posisi Anjani pada ujian terakhirnya, anak kalian dalam kondisi kritis, apakah kalian akan menggunakan kekuatan itu untuk terakhir kalinya? Coba jawab jujur di kolom komentar. Putar waktu atau hadapi kenyataan? Kasih tahu alasannya ya.